Baik, kita akan bersama-sama mendengarkan dari Bapak Indra. Bapak Indra akan berproses menempati kursi panas yang saya tempati ini supaya kursinya menjadi agak dingin gitu ya. Baik, pada Pak Indra dipersilakan. Halo, baik. Selamat siang semuanya. Suara saya terdengar jelaskah? Kalau jelas bisa angkat jempolnya. Mantap. Ya, saya harapkan masih terus tetap semangat ya, tetap semangat. Nah, tadi sudah belajar tentang dok, sudah mempelajari tentang dok. Saya rasa untuk sheet ini sama, penggunaannya sama. Samanya di mana? Kalau dok tadi itu sudah disampaikan bahwa untuk doc adalah sama seperti Word, tetapi kalau untuk sheet sama seperti di Excel. Bagi yang familiar dengan Excel, jangan khawatir. Apakah ini beda? Ada perbedaannya, tetapi secara garis besar dan secara umum penggunaannya adalah sama. Sama persis, tidak jauh berbeda. Nah, apa yang akan kita pelajari? Kita akan pelajari sama. Untuk saat ini kita akan mempelajarinya sama, yaitu membuat dokumen, membagikan kolaborasi, komentar, dan juga gambar. Nah, kenapa kok sama? Ya, paling tidak ketika kita sudah mengenal ini dulu, kita sudah tahu sheet itu bagaimana. Nah, untuk selanjutnya kita bisa explore. Explore apa saja? Banyak hal, sebenarnya banyak hal. Nah, kalau kita sampaikan secara langsung di sini bisa panjang waktunya. Nah, yuk kita mulai, kita langsung saja, kita buka drive kita buka drive kita masing-masing. Nah, nanti mohon kalau misalnya saya terlalu cepat, nanti bisa tuliskan di chat ya, agar nanti saya juga mengetahuinya, jadi saya bisa pelankan. Oke? Baik, untuk pembuatan sheet yang baru atau spreadsheet yang baru itu sebenarnya sama saja Bapak Ibu. Sama saja dengan doc atau dokumen tadi. Ya, sama saja yaitu kita klik baru. Di sini kita bisa klik baru. Nah, kemudian kita ambil yang spreadsheet. Jadi Google Sheet itu namanya sebenarnya adalah Google Spreadsheet. Nah, sama seperti tadi, kita pakai kosong aja dulu ya, kita pakai yang kosong. Bisa diklik di sini atau langsung diklik di sininya. Nah, iya, tampilannya, Pak, kok seperti Excel? Ya, memang sama, tetapi ada beberapa perbedaannya yang menurut saya mempermudah, sangat-sangat mempermudah kita, amat sangat mempermudah kita. Nah, Pak, tapi bagaimana? Saya terbiasanya memakai Excel. Saya kalau pakai ini harus belajar lagi dari awal, dari nol. Terus ini cara menuliskannya gimana? Saya biasanya pakai rumus-rumus. Tidak usah khawatir, Bapak Ibu, tidak perlu khawatir. Karena apa? Sama semua, rumus-rumus yang kita gunakan seperti di Excel itu juga akan eh, terdeteksi juga di Google Spreadsheet. Ya, Google Spreadsheet ini hanya tidak bisa untuk makro secara langsung, tetapi paling tidak kan penggunaan Excel makro tidak terlalu banyak yang menggunakan. Kita biasanya kan hanya penggunaannya standar untuk misalnya penghitungan, data-data kita, membuat suatu bagan, penghitungan, diagram, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan contohkan, di mana kita misalnya membuat laporan laba rugi. Nah, atau laporan toko minum. Nah, di sini saya buat
sederhana, saya buat contoh sederhana ya Bapak, untuk menunjukkan bahwa apakah ada perbedaan tentang rumus-rumusnya. Nah, kita akan coba cek. Nah, misalnya seperti ini. Oke, anggap saja ini sebagai laporan atau laporan penjualan ya atau pembelian. Nah, kita akan coba cek. Nah, ada nama barangnya Aqua, harganya 5.000, jumlahnya mungkin lebih enak saya kasih 7. Ada jumlahnya 7. Nah, sekarang saya mau masukkan total. Nah, di total ini sama persis, tinggal kan kita kali, berarti tinggal sama dengan eh, di harga, kita klik, kemudian pakai tanda bintang, kita kalikan. Kemudian kita enter. Nah, jadi sama semua Bapak Ibu. Kalau ini mau saya tambah Pak, boleh. Kalau penambahan kan pakai sum. Nah, ditambahnya, nah Bapak Ibu enaknya di sini lagi. Kalau di apa namanya spreadsheet ini, kita menuliskan sebuah rumus, misalnya Pak ini rumusnya apa sih, gimana sih caranya? Nah di sini sudah ada contohnya, tinggal kita mengikuti. Kemudian ada penjelasannya. Oh nilai satu itu apa sih? Angka atau rentang pertama untuk dijumlahkan. Nilai dua apa? Angka atau rentang tambahan untuk ditambahkan ke nilai satu. Oh jadi sum ini untuk penambahan ya. Nah jadi kita lebih mengerti rumus ini untuk apa. Nah berarti kalau nilai satu nilai awal berarti kita bisa klik di sini, kemudian ya, nah seperti ini. Jadi tinggal ditahan, diklik tahan di harga, saya ulangi, sama dengan sum, ya, klik tahan di sini, kemudian geser saja ke samping. Klik tahan, geser ke samping. Sebentar, sorry. Oke, klik tahan, geser ke samping. Nah, tidak jauh beda, amat sangat tidak jauh beda. Nah, kemudian seperti tadi di dokumen, kita juga bisa Bapak Ibu mengkolaborasikannya sama persis seperti tadi, seperti di dokumen. Saya ambil contoh, nama, asal sekolah, dan hobi. Nah, tinggal di sini, oke. Oh, jangan cepat-cepat. Ya, baik. Oke, di sini kita akan coba apakah benar bahwa di spreadsheet ini juga bisa untuk apa namanya berkolaborasi. Nah, kita akan coba. Di sini saya tuliskan nama saya dulu. Oke. Nah, mungkin kalau hobi mungkin ini ya kurang seru. Nah, saya ganti saja eh, apa eh,
Nah, jadi kita bisa banyak mengeksplor. Nah, Bapak Ibu, bentar lagi saya akan membagikan linknya. Silakan nanti Bapak Ibu saling mengisi ya di bawahnya. Atau saya berikan nomor aja biar nanti bingung. Nah, jadi nanti silakan diisi sesuai dengan namanya, asal sekolah, dan juga apa yang sudah dipelajari. Nah, kemudian saya minta nanti di sini dipasangkan atau dilampirkan atau dicarikan kira-kira apa ya yang menarik ya. Kalau misalnya foto itu, oh agar lebih seru lagi. Nah, logo sekolah. Nah, ya, ini saya isi dulu ya. Nah, Bapak Ibu, untuk memasukkan gambar ini sebenarnya sama seperti pada Google Dokumen. Ya, cuman bedanya pada Excel, bedanya pada spreadsheet. Kita memasukkan gambar ini ada dua pilihan. Kita bisa memasukkan gambar di dalam, kita bisa memasukkan gambar di dalam atau di luar. Nah, saya akan contohkan dua-duanya. Tapi nanti saya minta memasukkannya di dalam ya Bapak Ibu. Agar apa? Agar lebih rapi. Nah, saya akan contohkan di sini adalah kita klik sisipkan terlebih dahulu. Sama seperti tadi, kita sisipkan, kemudian kita pilih gambar. Kita pilih gambar. Nah, ada dua pilihan seperti tadi yang saya bilang, yaitu ada gambar dalam sel dan juga gambar di atas sel. Pak, apa itu di dalam sel, apa itu di atas sel? Artinya gini Bapak Ibu, kalau gambar di dalam sel, maka gambar tersebut akan langsung secara otomatis akan ada di dalam sel. Ya, kalau gambarnya di luar, maka dia tidak akan ada di dalam sel. Ya, jadi coba kita lihat kalau di atas sel. Nah, sisipkan gambar ini banyak pilihannya. Kita mengunggah artinya ini adalah kita pilih file dari perangkat kita. Dari komputer, dari HP ya, kita bisa pilih. Atau kita pilih kamera. Kalau kita menggunakan HP, maka kita bisa klik ya, kita bisa klik foto, ambil foto atau melalui URL. Itu biasanya kita cari di internet kemudian kita copy paste ya. Kemudian kita cari yang paling mudah dulu aja di Google penelusuran gambar. Nah, misalnya di sini logo. Nah, di sini saya akan sisipkan. Saya tadi memilih untuk menyisipkan di luar sel. Apa yang terjadi? Nah, kita akan lihat. Ketika saya klik sisipkan, nah, maka dia akan berada di luar. Dia akan berada di luar. Ya, berbeda berbeda jika kita akan memasukkan gambar ini ke dalam sel. Nah, caranya bagaimana? Sama seperti tadi Bapak Ibu, tinggal klik sisipkan, kemudian klik gambar, kemudian gambar dalam sel. Ya,
Saya akan ambil gambar yang sama. Kemudian klik sisipkan. Kita lihat yang terjadi. Bapak Ibu bisa lihat di sini, gambar tersebut berada di dalam sel. Ketika ini saya lebarkan, maka dia juga ikut menyesuaikan. Ya, perbedaannya adalah apa? Jadinya lebih rapi, Bapak Ibu. Kecuali memang kita butuh untuk gambarnya di luar. Kecuali kita butuh gambarnya di luar. Nah, tapi untuk yang sekarang, saya nanti minta Bapak Ibu menuliskannya, menyisipkannya, gambarnya ada di dalam sel. Ya, logo dari sekolah Bapak Ibu. Pak, nggak ada di internet logonya, adanya di perangkat atau di laptop saya. Boleh, ya. Jadi nanti tinggal saya ulangi, sisipkan, kemudian pilih gambar, kemudian gambar dalam sel. Nah, Pak ada di laptop saya, boleh, silakan pilih yang unggah. Cari gambarnya ada di mana, ya. Kemudian kalau ada di internet, langsung saja ke Google penelusuran gambar, cari logonya. Pak ada di Google Drive, langsung tinggal tunggu di Google Drive, tinggal buka saja. Nah, jadi banyak sekali yang bisa kita gunakan fiturnya untuk menyisipkan gambar. Dan lebih enaknya lagi memang tidak perlu kita harus download dulu, simpan, kemudian masukkan, download, simpan, masukkan. Tidak perlu, tapi langsung kita dapat gambarnya, langsung kita sisipkan. Itu kemudahannya. Sungguh luar biasa untuk fiturnya dari spreadsheet ini. Nah, saya akan bagikan, sekaligus saya ulang ya Bapak Ibu, ya kalau yang tadi mungkin lupa, jadi saya ulang, kalau kita untuk membagikan, kita bisa klik bagikan. Oh sorry, namanya belum saya berikan nama ya. Nah, kolaborasi nah, oke saya bagikan. Kemudian ini tadi sudah dibahas di dalam Google Dokumen bahwa ketika ini hanya tulisannya dibatasi seperti ini, maka kita perlu klik, kemudian kita perlu ganti. Ganti apa? Ganti siapa saja yang memiliki link. Karena kalau hanya dibatasi, maka yang bisa mengakses hanya terbatas. Terbatasnya apa? Terbatas pada hanya orang yang ditambahkan. Kalau saya menambahkan satu orang, maka hanya satu orang itu yang dapat mengakses ini. Tetapi kalau saya klik pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, siapa yang dapat mengakses ini? Semua email atau semua akun yang memakai domain dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia yang dapat mengakses link ini. Seperti apa? Ya seperti belajar.id. Di luar itu Gmail maupun untuk workspace education yang biasanya belakangnya adalah domainnya berbeda daripada belajar.id, itu juga tidak bisa. Karena hanya di satu domain. Domainnya siapa ya? Domainnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Yang SD, ya di sini yang SD. Nah, biar bisa semua gimana? Jangan lupa siapa saja yang memiliki link yang dicentang. Kemudian, nah ini seperti tadi ada yang belum merubah ini ya. Nah, sebelum kita salin link, kita rubah dulu editor. Kemudian kita salin link. Kemudian selesai.